Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengator segalanya. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiao Yan berbisik kaget, apa yang dia lakukan di sini? Hihi. Dari kelihatannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum. Sedikit mengernyit, Xiao Yan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan sedikit keraguan bertanya dalam hatinya lagi, kekuatan Sun Er, kenapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan kemunculannya, sepertinya sebanding dengan Dado Ushi. Kekuatan aslinya memang yang biasa kau lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistis bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dan tertawa getir karena takjub. Sekali lagi, rasa ingin tahunya yang mendalam tentang latar belakang misterius Sun Er membuatnya menghela nafas tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, penampakan Sun Er yang tiba-tiba seperti hantu belum menarik perhatian Liu 11. Untuk saat ini, dia sepenuhnya diliputi oleh nafsu dan sepasang matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik bajunya dengan terburu-buru. Pada titik tertentu, tangan Liu 11, yang menarik-narik bajunya, membeku. Sebagai bintang 6 Do Uzhe, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan menoleh dan pandangannya tertuju ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela adalah seorang wanita muda dengan gaun emas bersandar malas di bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan api berwarna keemasan dengan acuh tak acuh memperhatikan pria berpakaian sebagian di ruangan itu. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala api emas yang mengorbit secara aktif dan menyihir, seperti roh. Liu 11 dengan bodohnya menatap wanita muda yang sedang mandi di bawah sinar bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang acuh tak acuh dan indah. Di matanya, perasaan mabuk muncul. Meskipun suasananya salah, Liu 11 tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung di wajah-wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa. Namun, setelah linglung, Liu 11 tiba-tiba berbalik. Membanting kakinya ke tanah, tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti anak panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin yang hampir mati, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Ruangan itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu 11, dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk berpindah dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu 11. Begitu dia keluar dari kamar, dia akan bisa memanggil bantuan dengan keras. Begitu Jia Lai Bi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hendak menyentuh pintu kayu, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan menghantam lantai dan Liu 11 membatukkan beberapa giginya yang patah disertai darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya karena ketakutan, dia melihat bahwa dua lubang berlumuran darah seukuran kepalan tangan tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang berlumuran darah seluruhnya hitam sambil mengeluarkan bau hangus samar. Seseorang. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang hebat dari kakinya hampir membuat Liu 11 pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh aura saya. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Pedang api emas terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya luka di kaki Liu 11 disebabkan oleh pedang api ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang? Obat? Saya bisa memberi Anda apa saja selama Anda membiarkan saya pergi. Melihat wanita muda itu dengan ketakutan,
wajah Liu 11 benar-benar pucat. Saat menghadapi kematian, nafsunya akhirnya ditekan. Melirik tanpa ekspresi ke Liu 11 yang lumpuh menggeliat di tanah, wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah pelan yang terus-menerus, dia berjalan menuju Liu 11. Melihat Sun Er yang dengan ringan melompat dari jendela, Xiao Yan menyadari bahwa rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggangnya, telah memanjang dan menjulur ke bawah. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di ruangan yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas yang elegan terus menuju ke arah Liu 11 yang sedang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum ringan. Senyuman seketika menyebabkan hati Liu 11 melompat dengan keras. "Apa kau tidak ingin menangkapku?" Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan dingin saat dia menurunkan dirinya sendiri. Lushi menilan ledanya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. "Aku sebenarnya tidak suka membunuh." Melihat wajah Liu 11 yang dilanda teror, Sun Er tiba-tiba menghela nafas. Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liu 11. Namun, sebelum dia bisa memohon belas kasihan, rasa dingin yang tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu membuatnya semakin putus asa. "Saya tidak keberatan dengan tatapan yang tidak berarti. Tapi kenapa kamu menghina dia? Hak apa yang Anda miliki untuk menghina dia? Dia mungkin tidak mengingat sampah apa, seperti kamu, katakan, tapi aku tidak bisa mengizinkannya." "Benar-benar tidak bisa." Saat suara wanita muda itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, pedang api emas di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Itu berubah menjadi petir emas dan menembus dada Liu 11. Seketika, lubang berlumuran darah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu 11 tiba-tiba berkontraksi. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah dengan acuh tak acuh menatap mayat tak bernyawa itu, Sun Er berdiri dan menghela nafas ringan. Wajah kecil yang dingin menunjukkan ketidakberdayaan saat dia diam-diam berbisik, "Jika saya tidak khawatir Xiao Yan Gege menyalahkan saya karena menjadi orang yang sibuk, klan Jialai akan lama menghilang dari kota Wutang. Semua masalah merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi." Menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er secara acak menyapu ruangan sebelum membalikkan tubuhnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam malam. Zeze berpikir bahwa gadis yang tampak begitu lembut dan lembut ini sebenarnya sangat menentukan dalam hal membunuh orang. "Hehe, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga." Suara bercanda Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan tidak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. "Sepertinya aku melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini." Hehe. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan kurang berpengalaman. Yao Lao bet bika sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan yang tertegun segera bertanya, Apa maksudmu?" Lihat saja, Yao Lao tersenyum misterius sebelum menjadi diam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya di kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Ruangan gelap itu, kecuali pernapasan gadis pelayan itu, benar-benar sunyi. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Saat dia mulai mengerutkan kening, mata dari mayat Liu 11 yang jatuh sembarangan bergerak. Di samping pintu, tangan Liu 11 yang awalnya tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup perlahan terbuka sementara warna abu-abu di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liu 11 menarik napas dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian. "Kari sialan. Seandainya saya tidak mencuri beberapa turtle bread pil dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini." Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liu 11 mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan sedikit bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu 11 sekali lagi menjadi pucat. Kemungkinan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini.
Besok, saya akan meminta klan Jialai untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, Xiao Klan tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia meninggal. Liu 11 dengan kejam mengatupkan giginya. Wajahnya penuh dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu 11 membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan, suara hambar dengan sedikit tawa tiba-tiba meledak dari dalam ruangan. Suara tiba-tiba itu menyebabkan Liu 11 membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari balik jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api surgawi putih perlahan muncul. Api surgawi? Melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu 11 menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Selamat, Anda benar. Ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih yang suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu 11, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu 11 bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu 11 menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai tertatih-tatih dari jendela, melayang ke udara dan melesat. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jialai. Kakinya dengan ringan menyentuh atap rumah dan saat dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Menghela nafas tanpa daya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara di samping adalah seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang seputih salju. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. Kamu siapa? Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang gesit bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka. Silakan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.